Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Dan kami mohon, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan dan meresapkan sabda-Mu pada hari ini. Serta ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkannya dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan mampu melakukan seluruh ajaran-Mu dalam seluruh peristiwa hidup kami sehari-hari, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya, dan apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah akrab dengan kata shalom. Kata ini sering kita jumpai di atas pintu masuk rumah. Shalom berarti damai sejahtera atas rumah ini. Sebab ungkapan khas umat Kristiani yang melambangkan kehadiran Tuhan, yang senantiasa menghadirkan damai bagi seluruh penghuni rumah dan setiap orang yang datang. Kehadiran Allah itulah yang membawa damai sejati. Dalam bacaan hari ini Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu." Ungkapan ini merupakan pesan berharga bagi para murid sebelum ia naik ke surga. Pesan ini bukan berarti Yesus meninggalkan mereka, melainkan menjadi pengingat bahwa walaupun ia tidak lagi hadir secara fisik, rohnya tetap menyertai mereka. Roh itulah yang memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan damai yang ditawarkan dunia. Dunia sering mengukur damai melalui kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan kenikmatan. Namun, damai seperti ini justru dapat membuat manusia menjadi egois, sombong, dan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah keselamatan, yaitu hidup kekal. Damai dari dunia bersifat sementara, sedangkan damai dari Yesus bersifat kekal. Saudara-saudari terkasih, saat ini banyak orang yang tampaknya lebih mengejar damai yang ditawarkan oleh dunia daripada damai yang berasal dari Yesus. Keadaan ini membuat orang semakin tidak peduli dan cenderung hidup hanya untuk diri sendiri. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan damai yang diajarkan oleh Yesus. Karena itu, sebagai seorang beriman, kita dipanggil untuk menghadirkan dan menyebarkan damai sejahtera dari Yesus
di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Semua ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan, memberikan senyuman yang tulus bagi orang lain, mendengarkan orang yang butuh didengarkan, dan melakukan sesuatu yang berguna bagi kebaikan banyak orang. Dengan begitu, dunia akan semakin penuh sukacita dan damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih telah menyertai kami melalui pengajaran yang diberikan oleh Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami untuk selalu menyadari akan damai dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.